Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube LPM Patriotik, episode keempat. Kali ini bersama saya, Amelia Rizky Soekardi. Untuk episode ini kita akan membahas tentang mental health ya. Di sini saya bersama Bang Dian Ari Kurnia Harahap, SPSI AAP dari Cendikio. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Salam kenal semuanya. Ya. Sebelumnya nih, boleh dong Abang memperkenalkan diri Abang nih. Oke, baik. Izin ya, Iya. nama saya Dian Ari Kurnia Harahap atau biasa akrab disapa Ari. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu company yang ada di Jambi, tidak bisa kita sebutkan ya. Itu dalam lembaga education, dalam lembaga bimbingan belajar terbesar nomor 1 di Indonesia. Juga sekarang sedang mempersiapkan untuk menyelesaikan goals berikutnya gitu. Paling itu sih kesibukan sekarang, bekerja, belajar, dan aktif di komunitas Cendikio dengan bahasan program-program mingguan yang akan kami jalankan bersama tim dari Cendikio. Berarti Abang sekarang sedang melanjutkan S2-nya Bang ya? Ingin melanjutkan ya. Ingin melanjutkan. Betul. Oke, kan kita ini akan membahas tentang mental health nih Bang ya. Benar. Saya ingin bertanya nih, kenapa kita harus menyadari untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri Bang? Oke, kenapa sih kita harus menjaga? Nah, jadi di sini kesempatan banget saya bisa ngasih sharing sederhana terkait mental health. Jadi kalau di dalam manusia itu ada dua tipe kesehatan, satu kesehatan fisik, satu kesehatan psikis. Nah, fisik itu adalah hal yang tampak. Psikis diperlihatkan oleh iya, orang. bisa disentuh Iya. gitu kan, bisa dilihat dengan mata yang ada mata telanjang gitu. Nah, terus kalau psikis itu ialah yang berkaitan dengan mental ini, kesehatan mental namanya. Nah, sedangkan orang banyak tidak tahu bahwa sakit fisik itu sebenarnya itu asal muasalnya dari mental semua. Karena mental tuh seimportan itu, sepenting itu. Contoh deh, kamu sedang ada pikiran. Orang bilang, "Bang, tapi kan bisa jadi Bang gara-gara pola makan dan sebagainya." Loh, balik lagi kalau mentalnya udah ke distract bagus, udah terbentuk terpoles bagus, dia pasti akan memiliki awareness terkait bagaimana menjaga mungkin terkait kesehatan fisiknya. Contoh orang kecelakaan. Kenapa sih orang-orang yang kecelakaan, kita ambil kutip yang kecelakaan tunggal ataupun emang dianya melanggar lalu lintas, itu karena mungkin ada hal-hal yang belum selesai kan, misalnya buru-buru dia, saya buru-buru, saya terabas lampu merah gitu kan, terabas gitu kan, terus akhirnya kecelakaan di luar dari yang kayak truk tiba-tiba nyambar dari belakang ya, itu memang sudah ke qadarullahnya ditentukan seperti itu gitu ya. Tuhan atas yang sudah takdirlah. Iya, sudah takdirnya seperti itu. Nah, banyak lagi kenapa kesehatan mental ini penting banget gitu ya, karena kita itu ada namanya biological age, ada chronological age dan mental age. Nah, itu tadi dua usia. Ada yang orang sudah tua umurnya 40-an tahun atau 50-an tahun tapi kelihatan masih 35. Ada juga nih yang masih mahasiswa misalnya semester 7 ataupun semester tapi udah kelihatan seperti anak berapa gitu. Sudah seperti dewasa lah ya. Sudah dewasa intinya, kalau orang bilang kan boros dan sebagainya. Oke, mungkin itu faktor genetik ada satu, tapi kebanyakan hal itu tuh bisa dijaga dengan apa? Dengan mental health yang baik. Contohnya positive think, terus mengalihkan stres kepada olahraga dan sebagainya, bagaimana untuk membentuk mental itu ke arah lebih sehat gitu. Kan Abang bilang nih untuk mengalihkan pikiran itu tuh mulai dari olahraga nih. Selain olahraga tuh apalagi gitu Bang? Oke. Mungkin ada yang lain. Kalau selain olahraga, lingkungan yang positif. Contohnya apa? Kita ikut dengan kegiatan masyarakat yang ngebangun, ataupun kalau masih kuliah ngikut komunitas ya, ataupun di lingkungan kerja kamu lebih belajar pada orang-orang yang ekspor. Terus di luar misalnya, saya nggak dapet nih fasilitas di kantor, saya bisa juga ikut kelas-kelas yang di luar. Intinya peralihan kita adalah bagaimana hal itu maju. Karena kalau orang-orang yang mental health-nya sedikit bermasalah, itu biasanya dia lebih ke ujung-ujungnya gini, ujung pesimis. Dari pesimis itu juga dia jadi kayak jadi nggak pede, nggak berani untuk update lagi gitu. Iya, itu tadi, karena
tidak terdapat apa stimulus dari lingkungan yang baik itu tadi. Makanya salah satunya untuk kita pemula yang belum mengenali mental health ataupun bagaimana, kita emang harus ngelawan diri. Contoh kita biasanya tongkrongannya adalah tongkrongan gamers yang waste the time sampai subuh gitu kan. Nah, terkadang kita emang nyaman, zona nyamannya di situ. Kita takut dibilang enggak ini enggak ini, padahal ketika kamu berani ngambil resiko gitu kan, saya nggak mau, kenapa saya harus begadang sampai subuh, padahal ini tidak menyehatkan, otak harus istirahat semuanya, tubuh harus metabolisme semuanya dijaga gitu kan. Nah, padahal itu untuk diri kamu, tapi karena orang lain kamu ngerugiin diri sendiri. Makanya kamu cut off, terus cari peralihan. Karena selagi masih ada manusia, kita akan ketemu dengan manusia yang tepat nantinya untuk memfasilitasi kita terkait bagaimana lingkungan positif dan ngebangun gitu. Kalau untuk apa sih, kan ini mental health gitu kan kadang tuh orang tuh berpandang, ah cuman hal kecil doang kok dibesar-besarin gitu kan. Itu tuh gimana Bang ya? Pandangan orang tuh kan gitu Bang. Pendapat Abang tuh gimana gitu? Kalau ya jadi kita tidak bisa memang mengusahakan orang memandang sesuatu menggunakan kacamata kita gitu kan. Jadi kalau saya sih prinsipnya adalah kita harus punya prinsip hidup terlebih dahulu. Sehingga ketika orang mengomentari hal itu, kita udah tidak ya kok dia ngomentari segitu sih gitu kan, kok aku dinilai gitu sih, kok aku dinilai negatif sih. Kamu harus bisa analisis. Kalau aku tuh ngajarin, saya pernah juga jadi guru waktu itu, ngajarin siswa-siswa saya itu analisis SWOT terkait diri sendiri. Apa kekuatan kamu, apa kelemahan, apa kesempatan, apa juga ancaman yang ada terhadap di lingkungan sekitar terkait diri kamu. Selagi kamu nggak ngerugiin orang, selagi itu tidak bersifat untuk menjatuhkan orang, membuat orang itu down, ada cara-caranya tersendiri. Contoh, kamu kesel dengan orang yang ngomong kayak gitu. Dia ngomongnya di depan umum seolah-olah itu menjatuhkan kamu. Kalau kamu ngebalas hal yang sama, tandanya nilai kamu sama dengan orang tersebut. Nah, gimana caranya untuk menunjukkan bahwa kita nilainya berbeda? Tarik dia ke belakang, ajak dia ketemu. Nah, kita ngomong lebih dengan sopan mungkin dan elegan. Nah, itu udah ngebedain nilai. Kita ini sebenarnya sama semuanya, yang bedain apa? Nilai. Bukan nilai materi, tapi nilai dalam diri. Nilai gitu. kita, ya. Jadi tergantung kita, kalau kita udah punya prinsip, oh, kalau menurut dia lebay, it's okay. Aku tidak bisa maksain. Kita pikirin solusi. Kita pikirin cara lain. Jangan fokus pada, ya kenapa, gimana ya biar dia bisa ngomong gitu. Itu kan tanya kita fokus pada masalah. Enggak. Kita fokus pada jalan keluar masalah tersebut. Nah, itulah untuk ngebantu kita juga sambil ngejaga mental kita juga gitu. Dan itu nggak semudah yang saya bilangkan, saya bicarain sekarang. Ada prosesnya. Emang kita harus sering-sering ketemulah sama lingkungan-lingkungan yang memfasilitasi kita untuk bersikap seperti itu. Berarti kita kalau misalnya ingin mengatasi tentang mental itu, berarti kita harus yang namanya melakukan dari hal-hal terkecil dulu Bang ya? Iya, benar. Hal-hal terkecil. Hal-hal terkecil, selesai hal terkecil, baru ngalir, iya. Yang selanjutnya. Soalnya contohnya nih, kalau hal-hal kecil tuh, aku baru diajarin juga waktu kuliah di psikologi sama dosen aku waktu itu, mulailah dari ngucapin makasih sama diri sendiri. Kita jarang banget nih, contoh, kamu udah sampai rumah dengan selamat. Makasih ya, kamu udah selamat sampai sekarang. Ya, itu jarang banget ya Bang ya. Word of affirmation gitu. Itu pun terkadang ngasih semangat ke diri aja. Iya. Gitu. Butuhnya dari orang terus gitu. Dari orang. Itu tadi, makanya itu nggak salah, hanya saja alangkah lebih baiknya kita juga dari diri sendiri dari gitu. Diri sendiri juga ada. Gitu benar. Ya. Kalau untuk dampak nih Bang ya, kalau misalnya kita tidak menjaga mental kita itu tuh biasanya bakalan beralih kemana gitu Bang? Oke, kalau dari case-case atau kasus-kasus orang yang mental health-nya bermasalah sampai sejauh ini tuh, saya akan jabarin dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat sedikit riskan. Kalau hal terkecilnya itu orang biasanya punya toxic dalam dirinya. Contohnya apa? Memandang sesuatu itu adalah buruk. Tapi kita bisa tarik lagi, dia punya pengalaman apa sehingga hal itu di matanya buruk semua. Mungkin dia pernah sekecewa itu. Karena kenapa dia kecewa lagi? Karena dia terlalu berharap. Kenapa dia terlalu berharap? Karena dia tidak punya pondasi dalam dirinya. Balik lagi ke belakang gitu kan. Kalau yang tengah gitu ya, apa contohnya? Dia merasa hal itu tidak perlu diperbaiki dari dirinya sehingga dia stagnan pada posisi itu aja gitu kan. Dampak-dampaknya itu malah ke lingkungan sosial dia tidak
tidak mendapatkan perlakuan baik juga dari lingkungan sosial dia gitu kan. Nah, kalau dampak riskannya itu beralihnya memang ketika dia tidak bisa menanggapi ataupun membalas stresor-stresor yang ada di diri dia dengan baik, itu biasanya larinya ke depresi gitu ya. Depresi kalau tidak tertangani dengan baik nanti dianya ke ansietas, kecemasan. Kecemasan dan disertai depresi itu kalau emang adik pernah lihat orang, kalau kita bicaranya orang gila, tapi kalau dalam istilah medis ataupun dunia psikologis itu namanya skizofrenia, itu salah satu diagnosa dalam penyakit gila kalau kata orang. Jadi nggak semua orang yang sakit mental itu tuh dibilang gila, nggak, ada depresi. Depresi itu dilihat lagi ada depresi mayor, depresi minor, karena emang ada ahli tersendiri untuk bisa mendiagnosa itu. Terkadang kita juga, aku mau healing nih gitu kan. Healing itu pikiran kita jalan-jalan gitu kan. Padahal kalau di psikologi, healing itu adalah sebuah terapi yang emang dibutuhkan untuk orang yang sudah mengidap penyakit atau simptom yang sudah membutuhkan pertolongan healing gitu loh. Terapi healing gitu. Kalau ODGJ itu Iya, berarti ODGJ termasuk itu. juga. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Kalau di pikiran kamu apa ODGJ? Orang yang keliling-keliling itu kan. Iya. Nah, itu tuh kita sebutnya skizofrenia, bahasa kami gitu kan. Bahasa psikologi Iya, skizofrenia gitu. Bahasa kedokteran juga skizofrenia gitu kan. Nah, tapi kalau kita simpulinya adalah gila tuh orang gitu kan. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Sebenarnya kita ini semua manusia itu tuh dibilang punya penyakit mental ada. Karena kenapa? Iya, semua manusia itu nggak ada yang mentalnya 100% baik gitu ya. Kadang saya juga masih terkadang sedih gitu kan dalam kenapa ya? Oh, ternyata mental saya sedang down gitu kan. Apalagi manusia-manusia yang lain. Cuman bedanya ketika kami orang psikologi, kami lebih cepat untuk merekonstruksi mood gitu loh. Bahasanya rekonstruksi nggak tuh? Iya, jadi lebih cepat untuk cari peralihan untuk penyembuhannya itu lebih cepat gitu kan. Oh ya ampun, kenapa ya? Oh harusnya gue nggak gini. Oke, fokus gitu. Karena emang lebih sering ngobrol sama diri sendiri gitu. Kalau misalnya nih kan kalau sudah orang tua nih Bang ya, pasti kan ada mental health juga. Iya Itu benar. tuh biasa kalau orang tua itu mental health-nya mereka itu tuh yang gimana-gimana Bang ya? Oke. Ini sebenarnya agak sedikit sensitif dan kalau bisa saya bahas ya, ini nih akan menghabiskan mungkin 6 SKS gitu ya. Cuman saya persingkat. Kalau balik ke orang tua ya, untuk orang-orang yang masih saya turut prihatin untuk teman-teman yang jarang mendapatkan tentang materi mental health dan bagaimana untuk menghadapi orang tua yang dengan di pola asuh kulturalnya yang zaman lama gitu. Zaman lama Bahkan tuh kan memang zaman yang keras itu tidak ya. bisa disalahin. Emang kita tidak bisa menyalahi, tinggal ketika kita udah tahu, oh orang tuaku hidup dari zaman range dari 19 sekian sampai sekian dengan pola asuh kakek yang kayak gini. Kenapa mereka ngasihnya ke aku? Karena emang udah mereka ngerekam hal itu dari kecil. Ditambah ada ayah dan ibu dengan pola yang beda, tentu akan memberikan pola asuh yang berbeda pula ke kita. Nah, kita sebagai anak apa? Kita udah akhir balik, kita udah kuliah, tinggal kita cari bagaimana pengembangan diri secara individual. Jadi kalau misalnya orang tua bilang, kamu tuh perempuan ya, pulang malam gini, itu kan notabensinya kalau dibilang orang nanti dinilai nggak bener nih. Padahal secara positifnya, kenapa orang tua nyuruh kita pulang jam 10 itu? Karena emang tujuannya secara kesehatan, jam 10 adalah saatnya kita istirahat. Jam istirahat. Kita nggak kena angin malam, kita nggak ini. Nah, kalau dibilangin orang tua kayak gitu kan kita lebih tenang. Kenapa kamu harus pulangnya jam 10? Kamu mau hidup jangka panjang nggak? Kamu mau nggak muka kamu awet muda gitu kan? Kamu nggak usah begadang tuh karena gini-gini. Ini nggak, kau ini begadang gitu kan. Terus kau ngabisi waktu kayak ini, kayak mana kau nak sukses? Langsung ke jangka yang abstrak. Tapi kalau kita sebagai generasi Z, itu perlu dijelaskan secara detail. Kenapa saya nggak harus main HP 8 jam setiap hari gitu kan. Oke, ketika kamu main HP dengan jarak yang tidak kamu kontrol, dengan posisi yang salah, mata kamu akan kena. Ingat, kamu masih hidup dalam sekian puluh tahun. Apa persiapan kamu? Kalau dari muda kesehatannya sudah diperburuk gitu loh. Jadi, oh iya ya. Jadi kita tuh lebih aware. Emang Gen Z ini agak sedikit berbeda dibanding milenial gitu. Ya, kalau misalnya orang tua kita pasti ada kekhawatiran seperti itu Bang ya. Nah, kami ini sebagai, mungkin ada anak-anak yang lain, mungkin kan yang untuk mengerti lah ibaratnya pola pikir orang tua yang begitu tuh, kan kadang ada beberapa anak yang tidak sadar gitu Bang ya. Dia tuh kayak
atau lambat menyadari kalau misalnya orang tua tuh mereka begitu tuh karena memang posisinya memang awalnya mereka dulu kayak gitu gitu Mm-mm, kan, mm. mengalami atau apa. Itu tuh gimana Bang biar kita sadar untuk dan kita juga mungkin bisa memahami Hal tentang itu. mereka kenapa mereka bersikap seperti Nah, itu. itulah sebenarnya penting ketika kita mempelajari suatu bidang studi, kita juga ada tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian itu bukan berarti kita ngebantu masyarakat hanya sekedar gotong royong dan sebagainya, itu adalah bagian bentuk-bentuknya. Nah, teman-teman punya komunitas, inilah peran pentingnya dan saya sangat apresiasi kepada Patriotik untuk sudah mengundang tim Cendiki khususnya ngebahas kesehatan mental karena apa? Ini salah satu langkah awal niat baik kita sebagai manusia untuk mengajak orang Iya, mengenal gitu mengenal kan. tentang Karena mental mereka tuh. nggak akan kenal kalau nggak ada yang memfasilitasi kayak gitu juga Iya, kamu nggak akan tahu materi tentang jurusan kamu kalau bukan iya. dosen yang ngasih tahu. Karena apa? Kita ini ada tingkat kemalasan ternyata. Iya, Benar ya. ada Tidak, kemageran juga. iya nggak semua sama orang bisa membaca atau literasinya baik Heeh, seperti orang-orang pada yang sudah expert gitu kan. Nah iya. itu tadi pentingnya ada orang yang suka ngedengerin podcast. Oh ternyata dia bukan orang yang apa yang bukan orang yang visual gitu kan kinestetik atau bagaimana. Oh ya udah diajak dianya dalam bentuk mungkin kerjasama workshop gitu kan atau juga diajakin dalam bentuk kalau dianya suka hal-hal yang ya tergantung pola belajarnya itu peran kita sebagai komunitas-komunitas yang ada. Jadi saya yakin pun kalau kita mau misalnya kalau saya di kampus gitu ya di kampus saya dulu saya ngajuin ke rektor apa dekan itu untuk pembiayaan dana mahasiswa itu jadi enak karena Oh, emang dampaknya itu lebih luas gitu loh. lebih luas ya, Iya Bang, dan ya? akan lebih cepat di ACC gitu. Biar Jadi lebih gitu. dapat di ACC Di cepat juga. ACC sama petinggi-petinggi kita gitu kan. Heeh. Ya, mungkin ada juga nih Bang, kan yang mental health itu kan mereka pasti yang mengalaminya tuh butuh yang namanya tempat untuk mereka Iya, bercerita. Nah, untuk orang yang sebagai penerima cerita mereka itu tuh, mereka tuh harus bersikap seperti apa Bang? Karena kan beberapa orang tuh terkadang tuh ya mereka si yang punya mental ini nih ingin cuma cerita aja iya, gitu kan. Tapi mungkin ada di saat kapan gitu kan mungkin kita untuk memberikan mereka pendapat itu tuh di saat-saat seperti apa Bang? oke. Ini emang ada skill khusus memang kalau kita pelajari ya, tapi ada orang yang emang dianugerahi kemampuan-kemampuan ini. Iya. Jadi kalau kita sebagai pendengar gitu kan, kita harus bisa melihat situasi dan kondisi dia datang ke kita ini dalam rangka tingkatnya agak sedikit khawatir atau sedang baik-baik saja tapi ngeluh gitu. Nah, intinya kita dengerin sampai dia menurut kamu gimana? Oh, berarti Heeh, sampai dia bertanya kembali iya. pendapat kita gimana, barulah di situ Betul, kita dan kita menjelaskan ya. ekspresi juga harus ini ya, harus menunjukkan bahwa kita tuh empati ataupun Heeh. simpatik juga sama dia ekspresif. Contohnya gini, ada Kak, ya aku tuh lagi sedih banget orang tua aku Heeh. gini nih. Oh, terus otomatis dia langsung nggak Langsung nyaman. nggak nyaman, ngerasa kayak oh dia lagi Apa nggak mau sih gitu dengerin. kan? Makanya kita, oh iya, coba satu-satu dulu. Nah, kalau kita udah itu kan, Berarti kita berusaha kayak pelan-pelan oh gitu. apa gitu kan, berusaha excited juga mendengar cerita Benar, mereka benar. ya. Mereka akan merasa diterima itu ketika kita ada gestur-gestur tertentu yang untuk menerima dia. Contoh, oh iya kenapa emang? Emang gimana apa yang kamu rasain gitu kan? Coba cerita pelan-pelan gitu kan. Iya aku tuh susah nih ngomong. Pokoknya tuh susah lah. Oke, gitu kan tarik napas pelan-pelan sampein satu-satu mulai dari yang tersakit ngapo awalnya. Kayak Dari gitu. titik permasalahan sampai Sampai dia menjalar dia kemana. gini, terus tuh gini. Nah, baru kita sambil ngedengerin, kita menganalisa kalau kita di posisi dia itu seperti apa gitu. Karena terkadang dia juga butuh nih gambaran dari kita. Makanya kalau orang bilang butuh solusi, itu baru kita tahu dulu permasalahan dia apa. Kita nggak menjustis. Contohnya gini, Allah masalah itu doang. Jangan gitu. No. Iya. Karena sensitivitas setiap manusia itu beda-beda gitu kan. Kita nggak bisa samain. Makanya kenalin dulu setiap dia cerita, baru oh oke, kalau aku nih ya, kalau jadi kamu, Baru kita menjelaskan pendapat iya dari benar segi kitanya dari segi juga. kita gitu. Jangan kalau aku jadi kau yo, gitu. Jangan gitu. Kalau Jangan aku buat nih, mereka malah tambah down gitu iya Bang ya. kalau aku nih jadi kau nih, pertama
gini, kedua gini gitu loh. Nah itu sih kalau aku nggak maksa kau harus kayak aku, itu dipaksain langsung dijelasin di situ. Nanti dia ngikutin kita, iyo kata dia nih gini ini loh. Kita bisa awal misalnya dia bilang ke orang tuanya gini gitu kan, loh aku kan nggak bilang kamu nggak harus ngikutin kata aku. Kalau kamu ngikutin kata aku, Iya. berarti keputusan kamu itu, kamu nggak usah ngaitin aku gitu loh. Heeh. Karena terkadang, iyo kamu kok bilang ke anak aku kayak gini kayak ini, nah, kan ada juga tuh kan permasalahannya ke sana gitu. Berarti tergantung dari keputusan diri Iya sendirinya benar, juga. heeh. Ingin memang mau bersikap seperti itu atau Benar. tidak, Bang ya? Iya benar-benar. Nah, kalau ini ada lagi Bang mau yang bertanya nih ya, ada nggak kiat-kiat atau tips bagaimana caranya kita sebagai teman yang aware untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan mental gitu, Bang? Oh, pertama kali ketika kita terkena masalah, belum tentu semua orang ada terlebih dahulu kan. Apa hal yang pertama kali kita lakuin? Jauhi sumber masalah tersebut. Bukan berarti meninggalkan. Contoh, kamu sedang mengalami pikiran yang sedikit bisa dibilang amburadul kalau Iya, bahasanya. Alihkan dengan hal-hal positif. Contohnya apa? Kalau lagi nggak pengen ketemu orang dan sebagainya, olahraga. olahraga ya. Olahraga. Itu saya aja sampai sekarang masih sering kalau udah emang itu banget olahraganya itu saya kencengin. Contohnya jalan pagi. Saya Mhm. pergi ke lapangan stadion gitu kan. Saya nggak peduli orang lain, saya pakai earphone gitu kan, dengerin musik sambil mikirin kenapa masalah kemarin terjadi ya. Oh, ternyata kayak gini. Oh, aku kemarin kayaknya terlalu memaksain pendapatku deh. Oh, kayaknya kemarin aku gini deh. Oke, nanti baru kita kepikiran juga apa langkah selanjutnya akan kita Iya, lakuin gitu. Itu kalau kiat-kiatnya. Kalau emang nggak ketolong banget gitu kan, baru kita bisa bawa ke profesional. ke memang yang lebih Heeh, iya, ahlinya lagi pasti konselor atau mentor konselor. atau ke psikolog. Karena ke psikolog tuh nggak harus sakit ya. Iya, Heeh, jangan harus konsultasi itu nggak harus iya, sakit kan? konseling itu emang terkadang kita nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu Mhm. kan. Ya, dan daripada tersebar aib Iya, kita, lebih baik kita ke psikolog. Bisa psikolog lebih atau dijaga dan konseling terjamin. juga. Mungkin ini lebih sensitif kali Bang ya. Oke, boleh. Kan mungkin mungkin saya ngalamin juga ya Bang ya, karena sebagai pendengar nih Bang. Mm-mm. Kan pasti butuh juga nih mereka. Yang Heeh. sebagai pendengar ini pasti ada juga mental kan. Iya Nah, benar. mereka nih yang pendengar ini nih butuh juga cerita. Nah, itu tuh terkadang tuh kan pasti bingung tuh Bang. Nah, itu tuh gimana tuh Bang menurut Abang? Ya terkadang ada kesalahan itu jadi ngadu nasib ya kalau kita cerita ke dia Mhm, juga gitu iya, kan. Nah itu tadi abang bilang kayak kita emang networking kita harus banyak gitu ya sampai mhm, kita menemukan orang yang tepat untuk kita cerita itu siapa. Contoh, kamu komunitasnya sekarang ini di patriotik. iya, Nah, kamu nggak harus ikutin yang satu ini aja gitu kan, karena kamu udah kenal semua nih dengan orang patriotik. Kamu bisa ikut yang lain, kamu bisa mungkin di Himabindonya gitu kan, mhm, himpunan mahasiswa dan pokoknya kamu perbanyak networking sampai kamu ketemu orang-orang yang menurut kamu, oh dia tepat nih untuk sebagai mhm, aku cerita juga. Nah, apalagi ibaratnya kalau kita boleh sih punya temen deket banget tuh boleh, iya. nggak salah. Tapi siap resiko sometimes kalau kamu berharap dia selalu ada atau dia selalu baik sama kamu kecewa. Iya, bakalan ada di mana mereka Titik di mana tidak jenuh. jenuhnya Heeh. mereka ada gitu Bang ya. Nah, tinggal kita lagi gimana menanggapi hal itu. Sudah siap nggak dengan resiko itu? Bahkan termasuk relationship, hubungan terhadap seseorang gitu kan. Mhm, Kata orang kalau pacaran harus siap namanya patah hati. Itu iya, tuh sebenarnya kiasan yang umum yang orang hanya sekedar lewat. Padahal dalam mhm, keadaan patah hati, lihat seberapa banyak ruginya hal yang mhm, kita alamin. Nggak bisa tuh makan ini itu kurang ajar banget. Terus bahkan sampai ada yang cari peralihan sana sini gitu kan. iya, Makanya hal itu tuh nggak bisa di sekedar siap patah hati, oke aku siap, no, nggak sesiap itu. Makanya kalau mau mutusin untuk kita berbagi sharing dengan orang lain, kita mhm. emang harus sudah punya pondasi awal terlebih dahulu atau prinsip-prinsip hidup terlebih dahulu gitu. Kalau Mm-mm. untuk pengalaman Abang nih ya, pernah Mm-mm. nggak sih ketemu orang yang tipikalnya memang sudah di tahap di mana mereka, mungkin ya Bang ya, mohon maaf, ada yang namanya untuk menyakiti diri sendiri, ada niatan mungkin untuk bunuh diri gitu Bang? Kalau bisa dibilang ada banyak gitu ya. Banyak ya? Kalau saya makanya saya salah satunya untuk kenapa harus S2 lagi, Mhm, lanjut profesi lagi gitu ya. Karena saya ngerasa ilmu saya
mentok di situ-situ aja. Masih butuh Heeh. ilmu lagi lah. Masih butuh ilmu lagi. Jadi kalau orang bilang, "Kenapa kamu S2?" Karena gelar S2. No. Karena saya tahu bahwa di S2 saya akan mendapatkan ilmu yang lebih yang bisa berguna untuk orang-orang yang bisa saya dapatkan. Makanya kalau kamu lihat orang banyak gelar S2 tapi kok kayak tidak mencerminkan pekerjaannya S2 atau pendidikannya S2 ya. Bukan berarti kita meremehkan, tapi karena tujuan S2-nya itu apa? Tujuan Heeh. S2-nya itu kita melanjutkan itu Heeh. untuk apa? Nah, sedangkan saya banyak tadi yang ada yang banyak yang self harm atau juga mengancam untuk suicide atau bunuh diri gitu ya, banyak kayak gitu. Dan kita pernah lihat ya ada mahasiswa yang lompat dari gedung tinggi itu yang kemarin ya. Nah, itu kan Ada kasusnya. salah satunya emang karena dia nggak tahu dia harus ke siapa, mungkin seolah-olah dunia sudah sangat terpuruk. Nah, kita bukan berarti kita mau kepoan dengan urusan orang lain, tapi kalau ada teman kita yang sedang dalam keadaan perubahan situasional yang berbeda banget, kita aware, coba ajak pelan-pelan. Contoh, kamu mau nggak temenin aku makan situ yuk? Terus baru kita komen, aku lihat-lihat ya, kok kamu Kita agak sedikit murung, ngapa sih berusaha emangnya? dekatin Bang ya, cari Berusaha tahu apa dekatin, permasalahannya. iya, dan setelah dia cerita, udah aja, kayak dia tenang, setidaknya kita udah mengurangi dorongan atau hasrat-hasrat dia untuk menyakiti dirinya sendiri, gitu. Terus kalau misalnya permasalahan nih, kalau kan mungkin nanti ada dosen nih yang nonton nih Bang ya, Iya, atau ada dosen atau guru, iya, mungkin mereka biar bisa mungkin lebih mendalamin karakter mahasiswa atau mungkin siswa-siswanya yang di perguruan SD, SMP maupun kuliah Bang ya, itu tuh mereka tuh harus lebih gimana mendekatin mereka gitu Bang. Karena saya pernah juga sebagai guru ya, dan saya juga bahkan orang psikologi, kalau kata orang, orang sih nilainya, wah dia udah pakem banget tuh terhadap ilmunya, gini ya, udah mantap banget nih. Saya aja masih butuh yang namanya pelatihan. Pelatihan bersama trainer-trainer yang punya public speaking, yang punya pengalaman tentang parenting, yang punya pemahaman tentang bagaimana manajemen emosi. Saya masih sering ikut kelas-kelas seperti itu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu praktisi-praktisi pendidikan gitu ya, kalau saran saya mau usia berapapun Bapak dan Ibu semua, yuk kita sama-sama belajar pada event-event tertentu. Karena apa? Investasi di dunia pendidikan itu sangat tidak rugi, impact-nya sangat positif, dan kalau kita ukur dari uang yang kita investasi ke pendidikan itu akan akan balik lagi lebih dari Modalnya itu segitu. kan lebih panjang balik modal Iya. ibaratnya tuh kan. Akan lebih banyak lagi kita bisa mengemban amanah-amanah baru gitu. Itu sih. Jadi pelatihan. Pelatihan terus ya. Pelatihan, undang pemateri misalnya gitu. Nih sebelum kita tutup ya Bang, Iya. mungkin ada pesan dari Abang untuk orang yang mungkin mengalami atau mungkin temannya yang lagi mengalami mental health itu Bang, itu apa kalau boleh? Oke. Pesan last but not least ya. Untuk teman-teman semua yang saat ini sedang merasa terpuruk atau sedang merasa down atau sedang merasa saya bukan apa-apa, teman-teman, nangis boleh. Karena apa? Nangis adalah sejatinya sudah fitrah kita. Kita dari kecil dilahirkan nangis, kita mau makan nangis, kita jatuh dari tangga nangis. Nangis itu adalah hal-hal yang untuk melatih kita bagaimana sabar. Nah, teman-teman, ingat pernah nangis berarti akan ada senyum ke depannya. Yakin atas masalah saat ini, apapun itu sedang dipersiapkan untuk terbentuk. Karena terbentuk. Gak ada orang yang kuat, gak ada orang yang sekarang ini sukses tanpa melalui hal-hal yang namanya keterpurukan atau rasa sakit. Terkadang dari sakit itu kita bisa tahu bahagia itu seperti apa. Kita juga bisa menjadi pelajaran pengalaman kita. Betul. Karena sakit itu adalah sebuah rasa lain untuk kita tahu esensi bahagia itu apa sih, gitu loh. Kalau kita bahagia terus, bahagia itu apa sebenarnya, gitu kan? Jadi kalau ada sakit, oh ternyata aku sekarang lagi bahagia. Nikmati prosesnya, gitu kan, jalanin, terus berusaha semaksimal kamu, hasilnya serahin sama yang di atas. Kalau sesuai dengan keinginan kamu berarti itu bonus. Kalau nggak sesuai berarti itu yang terbaik gitu. Kalau pesan dari saya itu aja sih. Oke, makasih ya Bang. Oke, siap, untuk sama-sama. pesan-pesan dan mungkin cerita-cerita tentang mental health-nya Sama-sama. ya Bang ya. Oke, itulah tadi ya untuk episode kali ini pembahasan kita tentang mental health dari saudara Bang Ari ya. Ya, oke.
Untuk kalian nih yang belum subscribe channel YouTube LPM Patriotik, ya mungkin bisa di-subscribe untuk biar dapat notifikasi untuk episode-episode podcast selanjutnya. Itulah dari kami. Sekian dan terima kasih.